Ya, update COVID hari ini di Semarang, ya, penderitanya sudah mencapai 260 orang. Angka kesembuhannya ada 329 orang, kemudian yang meninggal 68. Ya, 260 orang itu sekarang selain di rumah sakit, karena PDP yang terbanyak ada di dalam tempat karantina, di rumah dinas dan juga di Balai Diklat. Kawan-kawan yang dirawat di sana karena kondisinya OTG, orang tanpa gejala, sangat besar, dan kita sekarang lagi berupaya untuk memulihkan kesehatan kawan-kawan supaya mereka tidak positif tapi sudah bisa sembuh dari COVID-19. Pertanyaan lain? Klaster barunya masih swalayan pasar. Oh ya, aku rada pengap tak buka ya. Ya. Klasternya sudah bertambah, ada pasar yang terakhir itu di Mangkang ya, kemudian swalayan juga sudah kawan-kawan tahu karena pemilik swalanya juga sudah mengekspos di media sosial. Nah, yang kemarin ketemu itu hari Rabu adalah ditemukannya hasil tes swab yang ada di lingkungan pemerintah Kota Semarang yang di gelombang 2. Kalau gelombang pertama kan hampir semuanya negatif. Yang di gelombang kedua itu kemarin ada sekitar 20 teman kami yang terkena, di mana 10-nya adalah pejabat, masuk struktural. Kemudian kawan-kawan yang positif ini sudah melakukan karantina mandiri maupun karantina di rumah dinas dan di Diklat. Dan hari ini sudah ada beberapa kabar mengembirakan, misalnya dari 10 pejabat itu 5 swabnya sudah dinyatakan negatif, tinggal besok akan dilakukan swab lagi oleh teman-teman di Dinas Kesehatan. Yang staf paling tidak saya lihat 3 atau nama tadi yang informasinya yang kemarin positif sudah menjadi negatif. Maka kami menyarankan terutama di lingkungan pemerintah Kota Semarang berupa sebuah surat edaran tentang tata kerja dan sistem kerja yang akan kami berlakukan paling telat hari Senin, karena edarannya sudah kita luncurkan ke masing-masing pimpinan. Pertama, kita tahu pakai masker wajib. Yang kedua, kita wajibkan juga pakai sarung tangan. Kemudian yang ketiga, kita minta masing-masing dinas untuk melakukan pembenahan, terutama di dalam pengaturan kapasitas tempat. Kalau misalnya mejanya atau tempat kerjanya biasanya diisi 100, sekarang ini harus dikurangi sesuai kapasitas tempat, bisa sampai 40%, 50%. Sisanya bagaimana? Mereka work from home. Lalu di masing-masing meja kami sudah perintahkan paling lambat Senin harus selesai, harus diberi sekat mika. Jadi meja satu dengan meja yang lain kalau berbicara ini sudah ada sekat mikanya. Kemudian jam kerja kita putuskan jam 7.30 sampai jam 15.00. Edaran sudah kita buat, sudah kita kirim, kemudian juga kawan-kawan sudah memahami. Hari ini tadi saya muter di kantor, ngecek-ngecek mereka sedang persiapan-persiapan, termasuk setiap hari kita minta untuk mereka di internal melakukan penyemprotan disinfektan. Jadi setiap hari sebelum pulang, kawan-kawan kita minta untuk melakukan penyemprotan disinfektan di kantor masing-masing. Yang PNS itu tertular dari sana, apakah sempat perjalanan luar kota? Oh, kalau perjalanan luar kota kan nggak ada kegiatan pemerintah Kota Semarang keluar kota selama masa COVID. Juga saya rasa teman-teman juga tidak melakukan hal itu. Banyak analisis. Yang pertama, bisa juga karena tugas mereka sebagai pelayan publik, karena beberapa juga termasuk tim penindakan yang ada di bukan Satpol ya, apa singkatannya? Polisi Pamong Praja. Kemudian juga ada sebagian teman itu yang posisi COVID-nya itu ada di dalam satu lantai yang sama. Jadi bisa juga ketularannya dari luar, tapi mereka karena bekerja di dalam kantor yang sama satu lantai, ini beberapa teman ini terkena COVID. Nah, ini lagi dianalisis sama teman-teman dari gugus tugas, terutama Dinas Kesehatan, untuk kemudian kita tracking baik yang bersangkutan, keluarganya maupun rekan-rekan yang ada di sekitar kantor tersebut. Ya, mereka OTG semuanya. Mereka posisinya sehat. Mereka merasa sehat, tapi hasil swabnya positif. Yang 20 itu isolasi mandiri sama yang tidak mandiri itu gimana?
20. Iya, 20 itu kalau yang struktural umumnya mereka isolasi mandiri di rumah. Kemarin laporan ke saya. Kalau yang staff kita bagi, ada yang di diklat, ada yang di rumah dinas. Tapi sekali lagi perkembangannya hari ini kemungkinan ya ada separuh yang sudah swabnya mulai negatif. Tapi ini kata Dinas Kesehatan belum bisa dikatakan sembuh karena swab negatif itu minimal 2 kali. Jadi besok akan kita lakukan lagi pada saat 8 orang itu kemudian dinyatakan negatif, mereka boleh beraktivitas kembali. Apakah ini melakukan mengurangi pelayanan publik atau mempengaruhi? Enggak lah, ya ini resiko tugas kan. Maksudnya kalaupun penularannya itu lewat media pada saat kawan-kawan bertugas, ya ini resikonya. Maka tugas kita hari ini adalah memberi semangat mereka dan juga memberi support serta mengupayakan mereka sembuh dalam waktu yang cepat. Pelayanan jalan terus, hanya kita modifikasi sebagian besar tentu saja lewat online. Kalau yang masih macet di online artinya ada beberapa masyarakat yang belum mampu memakai kemajuan teknologi juga masih kita tetap layani secara offline, tapi tentu saja dengan standar kesehatan.